Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansuru yansurukum wa yasawit aqdamakum. Maqala Nabi SAW, man tamasaka bi sunnati eda pasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Sadaqallahul azim wa sadaqarul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini marilah kita banyakkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita renungkan dalam tausiah ini adalah bagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, ya kalian membantu agama Allah SWT, Allah akan bantu kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Mafhum hadis Nabi SAW juga disebutkan, barang siapa berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW, maka diberi pahala seperti 100 mati syahid. Kita mengenang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berusaha bagaimana mendakwahkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat tentangan keras dari Namrud, bahkan dari ayahandanya sendiri, karena dia telah menghancurkan seluruh sesembahan berhala penduduk negerinya. Di tempat sesembahan itu dia sisakan satu patung besar dan kapak yang telah digunakan untuk menghancurkan patung-patung ditaruh di leher, di pundak si patung paling besar. Ketika ditanya siapakah yang menghancurkan patung-patung ini, wahai Ibrahim, karena dia sebagai tertuduh di situ. Dia jawab, jangan nuduh saya, itu patung yang besar itu, dan jangan tanya saya, tanya yang patung itu. Maka orang-orang para penyembah berhala mengatakan, bagaimana patung itu bisa menghancurkan patung-patung yang lain dan bisa menjawab ketika ditanya. Maka Ibrahim pun dengan hujahnya itu mematahkan keyakinan orang-orang kafir pada berhala-berhala itu. Kalau mereka tidak bisa menjawab, patung besar ini tidak bisa menjawab, mengapa kalian sembah? Maka Ibrahim pun diponis oleh penguasa waktu itu, yaitu Raja Namrud. Dia harus dilempar dan dibakar dalam api. Maka dengan serta-merta api besar dibuatkan api yang begitu besar, maka Ibrahim untuk melemparnya dalam kobaran api yang besar itu, dia dijepit dalam sebuah ketapel dan seluruh tubuhnya ditelanjangi bulat-bulat untuk menghinakan keadaannya. Maka semua malaikat-malaikat pun tidak tinggal diam. Kalau melihat dakwahnya Nabi Ibrahim, mereka siap menawarkan bantuan. Bahkan malaikat yang mengatur air, bahkan Ibrahim, kalau engkau mau bantuanku, aku akan siramkan seluruh air yang aku kuasai ini untuk memadamkan api. Ibrahim AS pun menolak. Bahkan Jibril sebagai komandan dari malaikat-malaikat yang lain menawarkan bantuan juga. Dan Ibrahim bertanya, wahai para malaikat, wahai Jibril, apakah engkau mau membantu saya karena perintah dari Allah SWT? Karena jawab, tidak, ini semata-mata karena solidaritas kami sebagai makhluk-makhluk Allah yang tidak rela melihat engkau ini dijolimi, dianiaya, hanya karena engkau mendakwahkan
supaya menyembah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Ibrahim mengatakan, tidak, saya hanya membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'man nasir. Maka banyak para alim ulama yang bijak mengomentari peristiwa ini. Kalau Ibrahim beri peluang pada malaikat-malaikat itu untuk membantunya, malaikat air, malaikat penjaga bumi, tanah, malaikat angin. Kalau api itu padam, maka seolah-olah benda-benda selain Allah itu ada kekuatan untuk memadamkan api. Walaupun api itu akan padam, tapi tidak mendakwakan Allah dalam arti sesungguhnya. Maka ketika Ibrahim biarkan dirinya, hanya Allah saja yang dia biarkan membantu dirinya, maka yang datang memang firman Allah SWT. Qul ya narukuni badan wa salaman ila Ibrahim. Qul ya narukuni badan wa salaman ala Ibrahim. Api dingin dan menyelamatkan pada Ibrahim, maka api pun padam. Demikianlah cara Ibrahim mengenalkan Allah pada hamba-hamba Allah yang lain. Demikianlah tausiah kita di bulan suci ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.